Selamat sore, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana atas nama Melania Francisca Hoder, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Sosiologi, kelas C semester 1 dengan NIM 2103030099. Di video kali ini saya akan mereview buku Dasar-Dasar Ilmu Politik bab 1 sampai dengan bab 7. Kita masuk dalam pembahasan, yaitu bab 1 tentang sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Di Indonesia, kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan. Seperti misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan abad ke-19 Masehi, dan Babat Tanah Jawi. Sayangnya, di negara-negara Asia tersebut, kesusastraan yang mencakup bahasan politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia Kedua tersebut juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional, terutama UNESCO. Terdorong oleh tidak adanya keseragaman dan terminologi dan metodologi dalam ilmu politik. Yang kedua, definisi ilmu politik. Perlu kita ketahui, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia, kita teringat pepatah Gemaripah Loh Jinawi, yaitu orang Yunani kuno terutama yang bernama Plato dan Aristoteles, sebagai endam onia atau the good life. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? Karena sejak dahulu kala, masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik, mengingat masyarakat yang sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam. Yang ketiga, hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Yang pertama dengan ilmu sejarah. Seperti diterangkan di atas, sejak dahulu kala, ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Yang kedua, ilmu filsafat. Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta atau universe dalam kehidupan manusia. Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya, yaitu menyangkut ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, geografi, dan ilmu hukum. Bab 2 tentang konsep-konsep politik. Yang pertama, teori politik. Teori politik adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep lahir dalam pikiran atau mind manusia dan karena itu bersifat abstrak. Sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan konsep, adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling. Biasanya konsep dirumuskan atas 3. Yang pertama, filsafat politik. Yang kedua, teori politik sistematis. Yang ketiga, ideologi politik. Yang berikut, masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Robert M. Meifer mengatakan masyarakat adalah suatu sistem hubungan yang ditata. Biasanya, anggota-anggota masyarakat menghuni suatu wilayah geografis yang mempunyai kebudayaan dan lembaga-lembaga yang kira-kira sama. Yang berikut, negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik.
Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Yang bab 3 tentang berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Ilmu politik mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai pendekatan, yaitu pendekatan legal atau yuridis dan institusional yang telah disusul dengan pendekatan perilaku, pasca perilaku, dan pendekatan neo-Marxis. Selanjutnya muncul dan berkembang pendekatan-pendekatan lainnya seperti pilihan rasional, teori ketergantungan, dan institualisme baru. Berkat interaksi hukum dan ekonomi, maka ilmu politik telah berkembang menjadi ilmu yang lebih komprehensif karena melibatkan banyak aspek yang tadinya tidak dihiraukan. Ilmu politik saat ini lebih dinamis dan lebih mendekati realitas. Bab 4, demokrasi. Yang pertama, beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan dengan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Yang pertama, demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Sistem demokrasi yang terdapat di negara-negara kota atau city-state Yunani kuno abad ketiga sebelum Masehi merupakan demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Masa Republik Indonesia tahun 1945 sampai 1959, masa demokrasi konstitusional sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan, diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1949 dan tahun 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara Asia lainnya. Bab 5, komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme, yaitu ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat sangat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Dalam menyusun teori mengenai perkembangan masyarakat, ia sangat tertarik dengan gagasan filsuf Jerman George Hegel, yaitu tahun 1170 sampai 1831 mengenai dialektik. Filsafat Hegel dimanfaatkan oleh Marx bukan untuk menjadi seorang filsuf sendiri, melainkan untuk mengubah masyarakat secara radikal. Ia berkata bahwa semua filsafat hanya menganalisa masyarakat, tetapi masalah sebenarnya ialah bagaimana dapat mengubahnya. Perkembangan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi pada tahun 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya, yaitu pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Undang-Undang Dasar tahun 1918 mencerminkan tahap pertama revolusi,
yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas, seperti tuan tanah, pejabat agama, pengusaha, dan polisi. Charles Lenny banyak sekali menulis karangan-karangannya yang terkenal antara lain yaitu What is to the Dawn, Negara dan Revolusi, Negara dan Implementasi Taraf Tertinggi dari Kapitalisme. Beberapa gagasan Lenin ialah yang pertama, melihat pentingnya peranan kaum petani dalam menyelenggarakan revolusi. Yang kedua, melihat peranan suatu partai politik yang militan yang terdiri atas profesional revolusionaris untuk memimpin kaum proletator dan merumuskan cara-cara merebut kekuasaan. Yang ketiga, melihat imperialisme sebagai gejala yang memperpanjang hidup kapitalisme. Bab 6, Undang-Undang Dasar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris Constitution menjadi Undang-Undang Dasar. Sebenarnya, ada kesukaran atau kekurangan dengan pemakaian istilah Undang-Undang Dasar, yakni kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis. Padahal istilah Constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak, yang mengatur secara meningkat cara-cara pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Umumnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-Undang Dasar juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Menurut sarjana hukum E.C.S. Wade dalam buku Constitutional Law, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan negara tersebut. Bab 7 tentang hak-hak asasi manusia. Perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi, sebenarnya, beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak asasi manusia sudah mulai mencuat di Inggris. Pada tahun 1215, ditandatangani suatu perjanjian atau Magna Carta antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Raja John dipaksa mengakui beberapa hak dari para bangsawan sebagai imbalan untuk dukungan mereka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan keinginan perang. Hak yang dijamin mencakup hak politik dan sipil yang mendasar, seperti hak untuk diperiksa di muka hakim, sekalipun pada awalnya hanya berlaku untuk bangsawan. Hak-hak itu kemudian menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris yang berlaku bagi semua warga negara. Sampai sekarang, Magna Carta masih dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan demokrasi di Barat. Pada abad ke-17 dan ke-18, pemikiran mengenai hak asasi maju dengan pesat. Konsep bahwa kekuasaan raja berdasarkan wahyu ilahi atau divine right of kings atau hak suci raja yang sejak abad ke-1 berdominasi mulai dipertanyakan keabsahannya karena banyak raja bertindak sewenang-wenang. Golongan menengah yang mulai bangkit ingin agar kepatuhan masyarakat pada raja mempunyai dasar yang rasional. Yang dicita-citakan ialah suatu hubungan antara raja dan rakyat berdasarkan suatu kontrak, sesuai dengan suasana perdagangan yang sedang berkembang di Eropa Barat. Hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami pasang surut. Sesudah dua periode resesi, yaitu rezim Soekarno dan rezim Soeharto. Reformasi berusaha lebih memajukan hak asasi. Akan tetapi, dalam kenyataannya, harus menghadapi tidak hanya pelanggaran hak secara vertikal, tetapi juga horizontal. Pelaksanaan hak politik mengalami kemajuan, tetapi pelaksanaan hak ekonomi masih belum dilaksanakan secara memuaskan. Hal ini disebut pada beberapa masa, yaitu masa demokrasi parlementer, masa demokrasi terpimpin, masa demokrasi Pancasila, masa reformasi, hak asasi perempuan,
dan amandemen kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945. Baik, sekian pembahasan saya mengenai buku Dasar-Dasar Ilmu Politik dari bab 1 sampai bab 7. Sekian dan terima kasih.